berjumpa kembali, masih dalam topik bahasan mikroprosesor. Kali ini, kita akan mendengarkan jawaban dari 5 pertanyaan yang timbul pada sesi eksplanasi yang lalu. Kelima pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, mengapa prosesor pada PC disebut mikroprosesor? Yang kedua, mengapa pula disebut mikroprosesor x86? Yang ketiga, apakah benar mikroprosesor itu otak dari komputer? Yang keempat, apakah personal computer atau PC itu? Dan yang kelima adalah, pada sesi yang lalu disebutkan bahwa mikroprosesor tidak dapat menyalurkan panas ke heatsink. Mengapa tidak bisa? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, jadi khususnya pertanyaan yang pertama, kita harus membahas dulu tentang sejarah dari komputer itu sendiri. Pada tahun 1946, muncullah komputer pertama yang sengaja disediakan untuk umum. Komputer tersebut diberi nama ENIAC, yang merupakan kependekan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ini berukuran sangat besar, bobotnya saja bisa mencapai 30 ton dengan volume kurang lebih 15.000 kaki persegi dan berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Dalam operasionalnya membutuhkan daya sebesar 140 kW atau 140.000 watt. Pada saat itu sistem komputer memang masih menggunakan tabung vakum. Dan komputer yang semacam ini karena ukurannya yang sangat besar tidak mungkin bisa dimiliki secara pribadi oleh perseorangan. Dan biasanya hanya terdapat pada kantor-kantor atau lembaga-lembaga yang besar yang memiliki biaya tinggi. Pada perkembangan berikutnya, yaitu pada tahun 1958, mulailah muncul komputer yang menggunakan transistor. Karena transistor tersebut berukuran lebih kecil, sehingga ukuran komputernya pun menyusut jauh lebih kecil dari yang sebelumnya. Ukuran komputer ini terus berkembang dan terus menyusut menjadi lebih kecil. Hingga pada tahun 1978 muncullah mikroprosesor baru yang dibuat oleh Intel dan diberi nama 8086. Komponen-komponen penyusun prosesor ini, misalnya transistor, berukuran sangat kecil, jauh lebih kecil dari transistor yang sebelumnya, yaitu transistor diskrit. Nah, ukuran dari transistor tersebut sudah masuk dalam satuan mikrometer, jadi sangat kecil sekali, tidak mungkin bisa dilihat dengan mata. Prosesornya sendiri berukuran hanya kurang lebih setengah jari tangan orang dewasa. Perhatikan informasi di bawahnya. Selain mikroprosesor golongan 8086, beberapa tahun kemudian keluarlah versi-versi baru seperti yang tertulis dan terlihat pada layar Anda. Mikroprosesor ini, transistornya berukuran antara 3 mikrometer hingga 0,8 mikrometer. Karena komponen penyusun prosesor ini berukuran dalam satuan mikro, maka prosesornya sendiri disebut menjadi mikroprosesor atau prosesor mikro. Namun
ukuran transistor itu sekarang sudah tidak lagi dalam satuan mikrometer, tapi sudah memasuki ukuran nanometer, jauh lebih kecil. Namun prosesornya tetap disebut dengan nama mikroprosesor mengacu nama awalnya. Demikian pertanyaan dari yang pertama, dan sekarang saya jawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, mengapa pula disebut dengan nama mikroprosesor golongan x86? Perhatikan pada layar Anda. Prosesor buatan Intel ini yang pertama keluar diberi kode atau nama berupa angka 8086, dan mikroprosesor berikutnya juga diberi nama berupa kode angka antara lain 80186 dan seterusnya hingga 80486. Perhatikan di sini, nama-nama ini selalu berakhiran dengan angka 86, sedangkan angka yang di depannya berubah-ubah. Angka yang berubah-ubah ini disimbolkan dengan X, sedangkan angka 86 tetap 86. Sehingga mikroprosesor yang versi baru ini disebut sebagai mikroprosesor golongan x86. Nah, setelah era mikroprosesor 80486 ini muncullah mikroprosesor baru yang diberi nama bukan lagi berupa kode angka namun dengan kata-kata, misalnya Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium Dual Core, Core 2 Duo, Core i3, Core i5 dan seterusnya. Walaupun dia sudah memiliki nama berupa kata-kata tadi, tetap saja dia digolongkan sebagai mikroprosesor x86 karena pada dasarnya mikroprosesor tersebut merupakan hasil perkembangan dari mikroprosesor ini. Pertanyaan yang ketiga, apakah benar mikroprosesor itu otak dari sebuah komputer? Pertanyaan ini mengacu pada otak yang ada pada manusia. Jadi, sebuah komputer itu dianalogikan seperti manusia. Jika pada manusia ada otak yang bertugas untuk berpikir dan jiwa sebagai pengontrolnya, maka di dalam komputer terdapat prosesor atau mikroprosesor yang bertugas sebagai pusat pemproses atau pengolah data dan instruksi. Prosesor inilah yang berpikir, dan kerja prosesor ini dikendalikan oleh software. Jadi tidaklah berlebihan apabila prosesor tersebut dikatakan sebagai otaknya komputer. Jadi jika dianalogikan dengan manusia, benar istilah ini, dan software itulah sebagai jiwanya. Istilah otak komputer ini biasanya dipergunakan untuk mempermudah penjelasan agar orang-orang awam yang baru belajar komputer dapat memahaminya dengan cepat. Nah, pertanyaan yang keempat, apakah personal komputer atau PC itu? Seperti yang saya jelaskan tadi, pada awalnya komputer itu berukuran besar, dan komputer ini tidak mungkin bisa dimiliki secara pribadi. Selain harganya yang sangat mahal, juga membutuhkan tempat yang sangat luas, dan biaya operasionalnya pun sangat tinggi dan membutuhkan tenaga operasional yang cukup banyak. Tidak hanya cukup satu orang, tapi bisa puluhan orang. Nah, pada perkembangan berikutnya ukuran komputer itu semakin mengecil hingga seperti yang kita dapatkan sekarang ini, di mana komputer-komputer itu sudah bisa kita miliki secara pribadi. Ukurannya kecil, mudah dipindah-pindahkan, dan harganya pun cukup murah.
Karena komputer ini sudah bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi, maka disebut dengan nama personal komputer yang bermakna komputer pribadi. Personal komputer ini juga banyak digunakan di kantor-kantor atau di rumah-rumah. Oleh sebab itu, disebut juga dengan nama komputer kantoran atau komputer kantor atau komputer rumahan. Jadi semua istilah ini sama saja. Dan pertanyaan yang kelima. Pada sesi yang lalu disebutkan bahwa mikroprosesor tidak dapat menyalurkan panas ke heatsink. Rupanya pertanyaan ini pada sesi yang lalu dan telah saya lihat terucap pada akhir eksplanasi itu sendiri. Benar, saya mengucapkan kalimat tersebut, yaitu tidak dapat menyalurkan panas ke heatsink. Apa yang saya maksudkan ternyata berbeda dengan apa yang saya ucapkan. Pada kalimat tersebut kurang dua kata, yaitu secara sempurna. Nah, kata secara sempurna ini tidak masuk dalam kata itu, sehingga hasilnya menjadi seperti yang Anda dengarkan. Jadi kalimat yang benar adalah tidak dapat menyalurkan panas secara sempurna ke heatsink. Jadi kayaknya lidah saya sedikit kepleset. Terima kasih atas revisi Anda ini. Untuk selanjutnya saya tunggu saran-saran dan revisi-revisi berikutnya. Demikian penjelasan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga Anda memahaminya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.